Pernahkah kalian merasa dikejar-kejar oleh sesuatu yang tak terlihat? Merasa cemas saat membuka email atau mengangkat telepon dari nomor tak dikenal? Jika iya, mungkin kita sedang berbagi rasa yang sama, yaitu rasa tertekan oleh beban finansial. Atau lebih spesifiknya, utang. Hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk merenung bersama tentang sebuah kalimat yang sangat menggugah. Utang adalah janji masa depan yang dipinjam dari kedamaian saat ini. Kalimat ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata kita tentang harga sebenarnya dari sebuah pinjaman. Mari kita jujur pada diri sendiri. Di era modern ini, utang seringkali dianggap sebagai hal yang normal, bahkan sebagai jalan pintas untuk mencapai impian. Ingin punya ponsel terbaru? Cicil saja. Ingin rumah mewah? Ambil KPR dengan tenor puluhan tahun. Ingin memulai bisnis? Pinjaman modal usaha jadi solusi. Semua terlihat begitu mudah dan menggoda. Kita seolah-olah bisa memiliki apa saja, kapan saja. Tapi, ada harga tak terlihat yang harus kita bayar, yaitu ketenangan batin kita saat ini. Setiap kali kita menandatangani surat perjanjian utang, kita sebenarnya sedang membuat janji. Janji kepada pihak lain bahwa kita akan membayar kembali di masa depan. Tapi, secara tidak sadar, kita juga membuat janji pada diri sendiri. Janji untuk bekerja lebih keras, untuk mengorbankan waktu luang, dan seringkali mengorbankan kedamaian pikiran. Beban untuk memenuhi janji inilah yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangan kita. Malam-malam yang seharusnya diisi istirahat, malah diisi dengan pikiran tentang angsuran. Akhir pekan yang seharusnya untuk keluarga, malah dihabiskan untuk mencari penghasilan tambahan. Kedamaian kita saat ini, seolah-olah kita gadaikan untuk sesuatu yang belum pasti di masa depan. Ambisi finansial itu tidak salah, sangat manusiawi jika kita ingin hidup lebih baik, lebih nyaman, dan lebih mapan. Ambisi adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik. Masalahnya muncul ketika ambisi itu menjadi liar dan tidak terkendali. Ketika kita mulai mengorbankan segalanya, termasuk kesehatan mental dan kebahagiaan kita, demi mengejar materi. Kita terjebak dalam apa yang disebut hedonic treadmill atau roda hamster hedonis. Kita terus berlari, mengejar standar hidup yang lebih tinggi, tapi tidak pernah merasa benar-benar puas. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak pula yang kita inginkan. Dan seringkali, semakin besar pula utang yang kita tumpuk. Pertanyaannya, apakah semua itu sepadan? Apakah sebuah mobil mewah sepadan dengan tidur malam yang tidak nyenyak? Apakah tas bermerek sepadan dengan rasa cemas setiap kali tanggal jatuh tempo tiba? Inilah saatnya kita berhenti sejenak dan merenung. Kita perlu menemukan kembali keseimbangan hidup. Sebuah titik di mana ambisi finansial dan ketenangan batin bisa berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan. Ini bukan berarti kita harus anti-utang sama sekali. Ada utang yang produktif, seperti utang untuk modal usaha yang sudah terencana matang, atau KPR untuk rumah pertama yang sesuai kemampuan. Kuncinya adalah kesadaran dan kehati-hatian. Sebelum memutuskan untuk berutang, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Apakah ini keinginan atau kebutuhan? Apakah saya mampu membayar cicilannya tanpa mengorbankan kedamaian hidup saya? Mindfulness atau kesadaran penuh bisa menjadi alat yang sangat ampuh di sini. Dengan mindfulness, kita belajar untuk hidup di saat ini, menyadari setiap keputusan yang kita ambil dan dampaknya pada diri kita. Saat godaan untuk membeli sesuatu secara impulsif dengan kartu kredit muncul, coba ambil napas dalam-dalam. Sadari perasaan ingin memiliki itu, tapi jangan langsung bertindak. Beri jeda pada diri sendiri untuk berpikir. Seringkali, setelah jeda tersebut, kita menyadari bahwa kita tidak benar-benar membutuhkannya. Perjalanan spiritual juga mengajarkan kita tentang arti kecukupan, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda yang kita kumpulkan, tapi dari rasa syukur
atas apa yang sudah kita miliki. Saat kita bisa merasa cukup, kita akan terbebas dari dorongan untuk terus-menerus mengejar lebih banyak lagi. Kita mulai menghargai hal-hal sederhana. Percakapan hangat dengan keluarga, secangkir kopi di pagi hari, atau sekadar menikmati udara segar. Inilah kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang atau utang. Lalu, bagaimana langkah praktisnya? Pertama, mari kita buat peta keuangan kita. Catat semua pendapatan, pengeluaran, dan utang yang kita miliki. Dengan melihat gambaran besarnya, kita bisa lebih sadar kemana uang kita pergi dan di mana kita bisa melakukan penghematan. Kedua, buat anggaran yang realistis dan patuhi itu. Anggaran bukan untuk mengekang, tapi untuk memberi kita kendali atas keuangan kita. Ketiga, jika sudah terlanjur memiliki utang konsumtif, buatlah strategi untuk melunasinya. Mulai dari yang bunganya paling tinggi, atau mulai dari yang nominalnya paling kecil, untuk memberikan motivasi. Setiap utang yang lunas adalah satu langkah menuju kebebasan dan kedamaian. Ingatlah, teman-teman, tujuan akhir dari hidup bukanlah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tujuan kita adalah untuk hidup dengan penuh makna, damai, dan bahagia. Jangan biarkan ambisi finansial membutakan kita dan merenggut hal yang paling berharga, yaitu ketenangan jiwa kita saat ini. Masa depan memang penting untuk dipersiapkan, tapi jangan sampai persiapan itu mengorbankan kebahagiaan kita hari ini. Karena hari ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Mari kita bersama-sama belajar untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Bukan hanya demi masa depan yang cerah, tapi juga demi kedamaian yang kita rasakan di setiap tarikan napas kita saat ini. Pengembangan diri sejati adalah ketika kita mampu menyeimbangkan dunia luar dan dunia dalam diri kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama saya hari ini. Semoga obrolan kita bisa memberikan sedikit pencerahan dan kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hidup yang lebih seimbang. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kedamaian hati kalian.